Assalamualaikum Sobat Goes, salam jumpa dengan kita ya, Eko Bikes Pondok Labu. Akun pertama, akun 2 adalah Trijaya Bikes. Akunnya harus banyak emang ini. Ada yang nanya, Mas, gimana harga spare part sepeda naik apa belum? Efek perang di Timur Tengah. Belum, ini masih standar. Masih biasa. Coba cek di Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya, harga masih biasa. Ntar kalau platform sudah ditutup tuh, minyak dunia naik tuh, bensin naik, baru semua ikut-ikutan naik dah. Naik kabeh ya. Ada, Mas, tolong bahas ya perang Timur Tengah itu gimana pandangannya oleh Mas Eko. Agak ya banget Mas Eko, orang pinter aja. Ya banyak para analisa tuh, perang Timur Tengah ini perang agama antara Islam dan Yahudi dan lain sebagainya. Ya, ada yang demikian. Ada juga yang bilang itu ini perang akhir zaman ya ta? Perang akhir zaman. Karena sudah tua dunia ini, jadi mau kiamat. Perang akhir zaman. Yajud Majud sudah dilepas ya ta? Yajud Majud itu adalah NATO ya, yang punya pesawat tempur. Kemarin Dajjal tuh yang langgarin perjanjian, lagi perundingan diplomasi ya, mau pakai 5 putaran, mau ke 6, tiba-tiba dibom ya. Itulah Dajjal kemarin ya. Karena mau rundingan, kasih waktu 2 minggu, baru 2 minggu dibom. Itu Dajjal kemarin, itu dibales langsung rentetan, rudal balistik. Nah, itu piye Mas, kok bisa kayak gitu? Kalau saya ya sebagai manusia yang sudah berumur ya, mata bisa melihat ya, kuping bisa mendengarkan, hati bisa melihat. Iku aslinya itu loh Mas, kita berbagi aja sampean. Rebutan oil Mas, minyak dunia Mas ya. Minyak dunia adalah sumber nadi kehidupan ya. Jadi kalau udah nguasain minyak dunia, wis jadi negara paling kuat ya, bisa ngontrol ya. Bayangin aja. Kalau udah rebutan itu minyak, saya mati akeh. Rebutan duit. Coba sahabat pikir, yang sederhananya nih, kita di Indonesia ya, satu rumah misal motornya 4, satu hari 1 liter. Itu baru pertalite, belum pertamax ya, belum sale ya. Kok jadi Om? Itu baru satu rumah itu 1 hari. Kalau kali 1 tahun, kali berapa puluh tahun ya, itu konsumsi minyak buat kendaraan berapa? Belum di dapur ya, belum yang lain-lain ya, belum buat listrik ya, PLTA kan ya, apa. Tuh bayangin aja ya, kalau suatu negara bisa menguasai, bisa ngontrol minyak bumi, wow, bakal super power negara ini. Jadi ini lagi rebutan ini guys ya, lagi rebutan. Kalau dulu yang menguasai dunia ini kan Inggris ya, perang dunia pertama, perang dunia kedua, kemudian dikuasain oleh Paman Sam ya, Paman Sam, Amerika, USA, Amerika. Ini bergeser ini, ya, lagi rebutan sekarang nih tatanan dunia nih. Siapa yang bisa nguasain minyak, ya, minyak dunia global, bahkan negara superpower yang nguasain dunia. Kalau Indonesia baru menguasai, kayak gitu. Jadi dengan adanya perang ini, perang Timur Tengah, ini tatanan dunia akan bergeser. Kalau kemarin kan habis perang dunia kedua kan, yang menang kan blok sono ya, blok Amerika ya, betul kan. Kemudian di dunia ini yang berputar adalah pakai uang dolar. 50 tahun yang lalu kan perjanjian itu di kapal tanker sama Raja Arab ya, ngomongnya gini, Tuan Raja, negara lo
biar makmur ya, tetap sistem kerajaan. Tapi minyak lo gua beli pakai dolar ya kan. Tapi kalau ada negara lain, kalau mau beli minyak lo juga harus pakai dolar, dia harus beli duit gua dulu ya, baru beli minyak lo. ACC itu setuju tuh. Makanya sono kan daerah Arab sono pada kaya raya gitu, jual minyak ya, jual minyak itu semuanya kan. Jadi miliarder ya. Itu 50 tahun yang lalu perjanjiannya udah berakhir. Makanya kan petrodolar sekarang lagi digoyang ini, lagi doyang. Ada BRICS ya di Rusia juga digoyang. Ini puncaknya nih sekarang nih lagi rebutan oil nih. Jadi rebutan ini. Yang main banyak ini. Ini kalau perang ini selesai, yang menang siapa ya? Nanti dia menguasain dunia. Kalau Indonesia menjadi penonton, Indonesia selalu menjadi korban. korban perasa. Jadi demikian. Jadi Jadi semua peperangan yang terjadi di dunia ini sebetulnya ujung-ujungnya duit semua. Dunia itu duit ya, ya. Kalau orang sudah menguasain dunia, duitnya banyak, mau apa aja itu bisa ya. Mau apa aja bisa, karena semua itu kan pakai duit ya. Semua pakai duit. Kalau nggak ada duit nggak jalan. Ijazah aja bisa dibeli ya. Ijazah aja bisa dibeli ya. Mumet. Jadi gitu guys. Wes ora usah dipikirin ya, mungkin mumet. Aslinya kan hukum asalnya ini. Waktu Gusti Allah iku pengen dadeke khalifah di bumi. Jadi Gusti Allah iku ngomong karo para malaikat, "Hai malaikat, aku harap gawe iku penduduk bumi lagi khalifah di bumi." Ada malaikat ngomong ya, "Ya Allah, bukankah kami sudah cukup nyembah sampean, sudah bertasbih sampean ya, bisa bertasbih mensucikan padamu." Allahnya bilang, "Aku lebih ngerti daripada kalian." Jadilah Adam dikasih keilmuan, pinter ya tak? Malaikat semua suruh sujud. Kalau malaikat sudah ngomong, sedangkan manusia itu sukanya menumpahkan darah, gitu kan? Tadi ngomong kayak gitu juga tuh malaikatnya. Adam jadi, kemudian dikasih ilmu pengetahuan, ditunjukkan, dipamerkan ke semua malaikat, termasuk ada iblis juga di situ. Ya, malaikat pinter ya. Malaikat pinter lagi, Adam pinter ya, tahu ini tahu itu, tahu ini malaikat gak ngerti. Akhirnya malaikat disuruh hormat, setan yang gak mau hormat, iblis gak mau hormat. Dan demikian, jadi yang ada di dunia ini yang sudah berperang, sudah menumpahkan darah ya, itu sudah menjalankan kodratnya sebagai manusia, menjalankan takdirnya. Jadi gini guys, kita dalam menjalani kehidupan ini sebetulnya gini, kalau kita jahat kepada orang, sebetulnya kita itu jahat untuk diri sendiri. Masya Allah. Kalau kita nipu orang, berarti kita nipu diri sendiri. Kalau kita mencuri barang orang, berarti kita mencuri barang kita sendiri. Kalau kita ngapusi orang, berarti kita ngapusi diri sendiri. Kalau kita mengkhianati orang, berarti kita mengkhianati diri sendiri. Karma instan. Contoh kemarin ya, Hamas ya toh, ngebom, dibalas, habis itu Palestina. Sekarang gantian Iran, tiba-tiba dibom, balas, dibom lagi, balas lagi, dudeng, habis kan Tel Aviv. Coba itu sudah kayak jalur Gaza kan, rata juga. Jadi demikian, saling bantai.
yang tadinya di bawah sekarang di atas. Demikian juga balik, yang tadinya di bawah sekarang di atas, gak iso langgeng. Sing ape piye? Apa yang kita tanam bakal kita petik, pasti gitu. Kalau kita nanam kebaikan, pasti kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Aku ngalami, aku gak ngapusi. Aku kan pemotor, pemakai motor. Motorku kehabisan bensin, ya disetut sama orang. Kalau kita biasa nyetut orang, ya tak? Kalau kita sering bantu orang, kalau kita suka bantu orang, pasti akan dibantu lagi. Jadi kalau kita nyakitin orang di negara orang kita rudal, nanti negara kita dirudal lagi oleh yang lain lagi, terus bolak-balik. Itulah manusia itu demikian, saling rebutan duit, bakar duit juga, rebutan duit juga, kayak gitu. Manusia itu lelakon, jadi saling menghancurkan untuk menguasai wilayah. Udah kayak zaman barbar lagi. Kalau dulu kan perang jadul kan, suku-suku itu, ini wilayahku yang direbut paling jagung, ya tak? Terus tanaman, umbi-umbian, rempah-rempah. Kalau sekarang minyak rebutannya minyak, karena minyak ini dipakai oleh semua kalangan masyarakat. Jadi kalau minyak sudah menguasai minyak, berarti menguasai ekonomi, menguasai semuanya. Masya Allah. Jadi kalau negara sudah menguasai minyak global, negara itu jadi superpower, langsung jadi negara adidaya. Kekuatan luar biasa, kuat, duitnya akeh, bikin produk bagus-bagus ya. Seperti produk luar juga sepeda ya. Kalau produk luar itu bagus-bagus ya, ada titanium ya, ada karbon ya, ada luar biasa pokoknya, ada kromoli ya. Karena duitnya banyak, punya modal, bisa ngebor bumi, bisa ngeluarin isinya bumi, dikeluarin ke permukaan, kemudian dicetak, ada aluminium, masya Allah. Jadi kalau negara itu kuat, ya negaranya bisa makmur. Karena apa? Sumber daya alamnya itu bisa dijual ke luar negeri, ya tak? Misalnya di Timur Tengah, sono yang tadi minyak itu kan, negaranya itu enggak di hasil buminya itu minyak doang, minyak bumi. Berhubung yang kelola itu yang memangku jabatan itu orang-orangnya amanah, ya jualan minyak itu untuk rakyat. Sehingga rakyatnya kaya raya, mobilnya Ferrari ya, Lexus, masa luar biasa, hasil buminya minyak, langsung kaya raya. Indonesia ya tuh, hasil buminya embuh kemana? Yang ada utang terus. Sing bener piye Mas? Lagi ruwet kayak gini angel ngomongnya. Sing bener piye Mas? Sing bener gini, ini kan situasi dunia kan lagi nggak baik-baik saja. Ngomong-ngomong gak apa-apa. Indonesia itu lebih aneh daripada yang lain-lain. Luweh ruwet ya. Misal gini nih, perusahaan tambang nih. Biar perang-perang sekalian ini. Perusahaan tambang, izin-izinnya itu melanggar, jadi ekspornya segala macam tuh nggak ada pajaknya, nunggak berapa tahun misal gitu kan, ketahuan oleh pihak pemerintah. Saya kan nggak nyebut nama. Akhirnya kasus dibawa ke pengadilan, divonis, hakimnya disogok, semuanya disogok. Terus duit yang disogok itu duitnya sama hakimnya diumpetin di tembok, ya nggak diturunin. Itu baru satu kasus, belum yang lain-lain. Belum di semua lini ya. Terus rakyatnya otomatis jadi miskin kan, karena duitnya pada naik ke atas semua, perputaran di duit di bawah nggak ada ya, cuma duit ada di level atas. Kemudian kalau pas lagi pemilihan umum nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor berapa yang ngasih bansos,
Akhirnya karena miskin nggak punya duit, ya udah milih yang nomor itu aja yang ngasih bansos. Ya muter-muter ngono, kitanya nggak pinter. Gitu maksudku, ngerti toh sampean ya ta. Jadi kita itu harus cerdas. Ya harus cerdas. Kalau rakyatnya cerdas ya, yang punya jabatan nggak aneh-aneh ya ta. Jadi Indonesia itu aneh daripada yang aneh. Luwe aneh banget sumpah. Aslinya itu Indonesia itu ya, kalau dikelola dengan benar dan bijak dan amanah ya, sepedanya kita itu yang main sepedanya itu nggak servis mulu, tuku anyar terus. Mas, komponen rusak rasa 3 kali langsung ganti. Mas, sepedaku gini langsung ganti anyar gitu. Coba sama lihat di Eropa sono, pemulungnya mau ngelempar tali ke laut, ke laut lagi mana, ke kali aja isinya sepeda. Kalau kita sepeda udah bocor berkali-kali, kadang-kadang suruh nambal. Emang keadaan merdekanya kurang lama katanya. Yora beda, karena yang mangku jabatan gini kayak gitu modelnya ya, harus diganti dulu nih, harus berapa kali pemilihan umum dulu ini. Kalau di global itu rebutan kekuasaan yang nguasain dunia, kalau di kita rebutan bangku. Nggak mau gantian ya, ya kayak gitu ruwet. Mas aman ngomong kayak gini pakai ijazah, orang sanggo ijazah. Ijazah tuku di Jalan Pramuka 2012 mumet kan saiki. ruwet. Masya Allah. Yo guys, ini ngomongnya ngaco ini Mas Eko, ini berantakan ini. Aku mau ngadu sama YouTube juga ya. Akun aku ini cerita katanya bermasalah ini ya. Tolong perbaikilah tuh YouTube ya. Oh, ini kembali ke sepeda deh ngomongnya. Maaf. Jadi sepeda Caravelle ini habis 1000 kilo. Terus ya biasa dicuci sama perawatan lah, biasa umum lah. Tadi yang pertama itu sepeda Cannondale oper alih komponen guys ya. Oper alih komponen ya. Mas Eko tuh hari-harinya kayak ini kerjaannya. Yo di subscribe ya, jangan lupa ya. Trijaya Bikes boleh, sama nonton di situ boleh, nonton di Eko Bikes Group boleh. Orangnya saya juga ya. Ya memberikan suasana baru di dunia persepedaan ya. Biasa kan orang tutorial, kalau aku nggak tutorialan, udahlah guyur aja udah. Komplit pokoknya dah. Mau ngomong apa terserah ya, saman komen aja nanti saya bahas ya. Mas temanya ini boleh nggak popo ya. Mas pengen ngobrol ini boleh, nanti tak ini saya ngobrol juga. Mas ngobrol ini boleh. Pokoknya gini, yang ada di dunia ini yo kabeh yo sebetulnya kan itu dari perut bumi. Isi perut bumi ini kan sudah dikeluarin ya. Kemudian diolah. Dulunya kan barter. Sekarang pakai duit. Saya kira rebutan duit. Rebutan duitnya saya kira pakai apa ya, yang perang di sono itu rebutan duit itu ya. Oke guys,